Assalamualaikum sobat sekalian, tema kali ini adalah instalasi listrik industri atau instalasi listrik yang digunakan di pabrik. Konsumen industri menengah menggunakan energi listrik yang cukup besar. PLN memasok kebutuhan listriknya melalui jaringan 20 kV ke gardu konsumen untuk pemakaian sendiri. Jenis beban industri atau pabrik umumnya menggunakan listrik 3 pas untuk peralatan dan 1 pas untuk penerangan. Nah, sekarang ini adalah line diagram dari sistem transmisi dan distribusi. Di sini pembangkit menghasilkan energi listrik, dinaikkan tegangannya ke gardu induk dari tegangan generator dinaikkan ke 150 kV atau 500 kV, ditransmisikan kemudian menuju ke gardu induk untuk diturunkan lagi menjadi tegangan 20 kV. Di 20 kV ini konsumen pabrik atau industri akan menggunakannya secara langsung. Nah, untuk konsumen tegangan rendah masih digunakan trafo distribusi, yaitu untuk merubah tegangan 20 ke 380 atau 220 volt. Gambaran lain dari line diagram tadi, ya 150 kV, di sini trafo untuk menurunkan tegangan dari 150 ke 20 kV. Kemudian di sini ada PMT atau circuit breaker digunakan untuk membagi-bagi beban. Katakanlah di paling atas ini untuk beban pelanggan 380 atau 220 ya, sedangkan untuk yang line kedua untuk konsumen industri 20 kV. Lingkup PLN dan pelanggan industri 20 kV. Pelanggan kelas industri sekitar 200 kV ke atas disuplai tegangan 20 kV oleh PLN. Sekarang lingkup pekerjaan PLN. Jadi kalau kita memasang daya baru atau nambah daya, skop PLN adalah menarik kabel dari saluran tegangan 20 kV dari jaringan 20 kV ke gardu beton dan menyediakan kubikel beserta kWh meternya. Dan untuk lingkup pekerjaan konsumen, jadi konsumen harus menyediakan peralatan ini, yaitu pelanggan diwajibkan menyiapkan gardu beton dengan standar gambar dari PLN. Pelanggan menyediakan kubikel 20 kV dan trafo 20 kV ke 380, jadi trafo step down untuk pemakaian sendiri. Sekarang sebagai contoh, ini adalah foto dari jaringan 20 kV, kemudian nyambung ke gardu PLN dan pelanggan. Kalau kita lihat ya, gardu PLN dan gardu pelanggan itu dibagi menjadi dua, yaitu gardu peralatan yang isinya itu milik PLN, sedangkan satunya adalah milik konsumen. Ya, sebelah kiri ini adalah milik PLN, sebelah kanan yaitu di sini ada 2 sekat adalah milik pelanggan. Sekarang kalau kita lihat single line diagramnya, untuk sisi PLN yaitu 20 kV dan sisi pelanggan juga 20 kV. Ini batasnya. Jaringan 20 kV masuk incoming dari kubikel. Kubikel ini bisa circuit breaker atau LBS, load break switch. Ya, di sini masuk incoming, kemudian meteringnya dan outgoing. Dari sini kemudian masuk ke gardu dari sisi pelanggan, incoming, metering, dan outgoing. Untuk pemakaian daya yang dicatat adalah yang milik PLN-nya. Ini jadi patokannya adalah yang ada di PLN. Di sini PLN punya kunci sendiri, jadi pintu gardunya itu yang megang adalah pihak PLN. Nah, dari sini tekan 20 kV oleh pelanggan tadi diturunkan dengan trafo ke 380, selanjutnya ke main distribution board. Di sini baru disalurkan ke peralatan-peralatan dari pabrik tersebut. Bagi contoh, ini adalah foto LBS, ya, incoming dan outgoingnya.
Dengan di sini adalah foto dari trafo yang milik pelanggan sendiri. Ini adalah contoh circuit breaker dari Schneider SM624DM1A. Ini adalah spesifikasinya. Di sini kalau kita lihat rated voltage-nya sampai 24 kV, ampernya 630 ampere. Sekarang kalau kita lihat lebih detail dari single line diagramnya, di sini adalah jaringan 20 kV, kemudian masuk ke gardu milik PLN, yaitu katakanlah menggunakan LBS tadi, tapi di sini tidak digambarkan milik PLN karena itu bukan skopnya konsumen. Nah, ini adalah gambar yang disediakan oleh konsumen sendiri. Di sini masuk ke kubikel milik pelanggan sendiri, yaitu di sini menggunakan VCB vacuum circuit breaker 630 ampere, dan ke outgoingnya sama 630 ampere, dan menuju ke trafo step down 250 kVA, baru ke main distribution panel. Nah, di sini ada genset. Nah, kita tidak bicara masalah genset, kita hanya membicarakan jalur ini saja, jalur untuk jalur PLN. Ini ada ATS, automatic transfer fade, tidak kita bahas. Kalau kita lihat lebih detail dari bagian atas tadi, ini tadi ya, incoming 630 ampere, outgoing 630 ampere, dan masuk trafonya. Dan di sini adalah indikator-indikator untuk lampu dan lain sebagainya. Di sini adalah ACB, air circuit breaker, MCB utama dari panel sebelum masuk ke peralatan-peralatan tadi. Nah, di sini adalah outgoing dari panel MDB. Di sini masing-masing menuju ke peralatan-peralatan dari pabrik tersebut. Nah, ini adalah contoh gambar instalasi untuk saluran 3 pas untuk pemakaian 1 pas. Di sini MCB utama, MCB-nya 3 pas, kemudian di sini adalah MCB 1 pas. Di sini ada grup R, grup S, grup T. Jadi dari 3 pas menjadi 1 pas, yaitu grup R, S, dan T, seperti ini. Demikian rekan-rekan sekalian, semoga uraian singkat ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.